Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wa sayyidina nabiyina syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Allah ya'ala darajati fil jannah wa ya'fa'una bi asrarihi wa qadrihi wa ilmihi wa qadrihi wa qadrihi. Bidini wa dunya wal akhirah wa'inna min rizqihi wa yarzuquna ma'abadahu wa yatawaffana ala millatihi wa yahfirna bi zumratihi bil afiyati wa salamati lahu wal fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hissa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila al-qal. Yang lalu sudah kita bahas tentang nasab, ya, silsilah turunan Nabi Muhammad SAW dari arah ayahnya dan ibunya. Hari ini kita lanjut pada bab berikutnya. Wa mimma yajibu aidan aya'lama anna lahu hawdhan. Dan diantara masalah perkara akidah yang wajib pula diketahui, termasuk perkara-perkara yang wajib diketahui, ini khilaf ulama. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan enggak wajib, ada mengatakan menjadi prinsip, ada yang bukan prinsip. Apa itu? Mengetahui tentang telaga bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah sebuah telaga. Telaga itu apa sih? Danau, ya? Asik. Atahu Allah Ta'ala iyyahu fil akhirah, yang mana telah diberikan oleh Allah kepada beliau di akhirat nanti. Lakin la yukafaru man ankarahu, tapi tidak termasuk perkara kafir atau mukmin, tidak termasuk perkara yang menjadi prinsip yang menentukan orang jadi kafir atau mukmin apabila orang itu mengingkari hal tersebut. Artinya kalau kamu ingkar pun nggak sampai kafir.
kafir gitu loh. Kalau perkara-perkara iman yang lain kalau kamu ingkar kafir. Kalau perkara ini kalau kamu ingkar juga enggak kafir ya. Tentang perkara yang menyangkut prinsip. Wa innama yufasaku, kafir sih enggak tapi fasik, termasuk bagian dari mengingkari berita-berita yang penting. Wa auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam, anna li Muhammadin haudan ab'ada min Makkah ila matla'i syamsi fi aniyatun mithla adadin nujumis sama wa lahu launun kulli syarabil jannah wa ta'mu kulli thimariha. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki telaga yang ukurannya lebih jauh daripada jarak kota Mekah ke tempat terbitnya matahari. Amat luasnya. Ini telaganya Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan nanti di akhirat. Begitu luas telaga tersebut. Dan di dalamnya terdapat wadah-wadah. Gelas maksudnya. Kalau nggak ada gelas mau pakainya apa? Ngopong. Kopong. Pakai gelas. Terdapat gelas-gelas yang jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Dan telaga itu memiliki warna-warni minuman sebagaimana warna-warninya minuman surga. Jadi airnya itu kayak es campur gitu. Air telaganya kayak es, warna-warni yang macam-macam, kayak macam-macam warna-warninya minuman di dalam surga. Dan rasanya macam-macam sebagaimana rasanya buah-buahan surga. Telaganya satu, tapi rasanya macam-macam. Nano-nano, cari rasa ini ada, rasa ini ada. Itu telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'du launu ahmar. Maksudnya telaga yang luas itu sebagian dari telaga itu warnanya merah gitu, kayak pelangi gitu. Merah. Wa ba'du abyadun, sebagian lagi warnanya putih gitu loh. Sebagian lagi hijau, sebagian lagi kuning. Kalau kamu pengen tinggal ngambil yang warna apa nih? Merah, ya ambil yang merah. Mau dapat rasanya seperti itu. Mau yang putih, ya ambil yang putih. Wa hakadha wa lahu ta'mul hauz wal mauz wal mismis wa ghairiha. Dan di telaga itu juga mempunyai rasa buah macam-macam. Mau rasa buah pir ada, mau rasa pisang ada, mau rasa kismis ada, rasa durian ada. Terus namanya apa? Jeruk ya? Di sana kan favoritnya ini rasa kismis, rasa pisang. Lalu kan paling jeruk. Jeruk di Bali. Jadi satu telaga tapi isinya tuh kayak surga maksudnya. Rasa warnanya macam-macam, rasanya juga macam-macam. Faman yashrabu minhu yajidu ta'ma thimaril jannah. Maka barang siapa yang minum dari air telaga itu pasti akan mendapatkan cita rasa buah-buahan surga. Allahumma ja'alna
meminum air telaga itu pasti akan mendapatkan cita rasa buah-buahan surga. Waktulifa fi mahallihi. Nah, telaga itu tempatnya di mana? Di mana? Iya, tempatnya di mana, Pak? Tempatnya. Waktulifa, maka berbeda ulama tentang di mana tempatnya. Fa'idal jumhur, maka menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, annahu qabla sirat, bahwa telaga itu berada sebelum jembatan penyeberangan. Nanti akhirat nanti kita iman akan ada yang namanya sirat. Artinya orang yang mau menuju surga harus lewat jembatan tersebut. Karena jembatan itu ujungnya adalah tempat persidangan, ujung satunya lagi adalah pintu surga, bawahnya neraka. Jadi yang mau lewat surga lewat sirat itu, baru ujungnya masuk surga. Lah telaga di mana? Kata yang lain sebelum sirat. Sebelum lewat jembatan berarti ada telaga dulu nih. Fa'indal jumhur annahu qabla sirat. Menurut jumhur letaknya telaga itu sebelum sirat. Li'anna nas, kenapa? Karena sungguhnya manusia yang ruju min kuburihim Optasya. Manusia itu ketika nanti dibangkitkan dari kubur, mereka bangkit dalam keadaan kehausan. Ya, orang bangun tidur ya haus. Kalau bangun tidur nggak haus? Hah? Nah, ya haus. Mimpi polisi. Mimpinya polisi haus. Tambah haus lagi. Maka manusia yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan haus, fayaridunal haula lisyurb, maka mereka menginginkan untuk mendatangi telaganya Rasulullah untuk bisa minum dari air telaga tersebut. Ini satu pendapat. Ini satu ulama berpendapat tempatnya sebelum jembatan. Wa inda ba'dihim, menurut sebagian ulama yang lain, anahu ba'dahu, haudnya Nabi itu berada setelah jembatan. Ada yang ngomong sebelum jembatan, ada yang ngomong setelah jembatan. Kenapa begitu? Li'anahu yansibu fihil ma'u minal kautsari, bahwa nahrul ladzi fi dahilil jannah. Alasan ulama ini mengatakan telaganya itu setelah jembatan, berarti setelah jembatan itu ada telaga, setelah telaga nanti ada pintu surga. Kenapa kok begitu kata ulama ini, yang kok bisa telaganya itu setelah jembatan? Oh, alasannya karena sesungguhnya telaga itu adalah aliran yang mengalir dari sungai-sungai yang ada di surga, namanya Sungai Kautsar. Jadi telaga itu sumbernya dari Sungai Kautsar. Nah, kalau Sungai Kautsar itu dilewati neraka, maksudnya surga, neraka, baru telaga, nyebrangnya susah. Masa kehalang neraka dulu, kan pipanya nggak nyambung, kebakar neraka. Jadi biar Jadi agak neraka. ayo, jadi biar beres gimana? Ya ini surga
ini alirannya lah telaga di sininya. Ini baru terangkan. Ini kata ulama yang satu. Kata ulama yang lain, nggak ada urusan sama pipa, mau pakai pipa apa kan? Telaga itu tetap bersambung kepada sungai-sungai di dalam. Segala cara nyambungnya gimana? Itu urusan Allah, nggak usah dipikirin. Lo mau mikirin cara nyambungnya gimana? Nggak usah dipikirin. Ada ulama yang mikirin kalau sebelum jembatan terus gimana nyambungnya kan nggak bisa nyambung. Tuh, dipikirin segala. Dia mikirin pipanya lewat mana gitu loh. Kan malah kan panas. Pakai pipa lewat sini kan nanti kebun. Fayakunu haulu ba'da sirat bijanibil jannah. Maka kalau begitu siratnya apa? Telaga itu terdapat setelah sirat. Telaga itu terdapat setelah adanya penyeberangan dan itu ada di sebelah surga. Jejeran sama surga. Walau kana qablahu lahalatin naru bainahu wa bainal ma'i alladhi yansibu bihi minal kautsar. Seandainya terdapatnya telaga itu sebelum jembatan, pastilah terhalang air itu oleh neraka di antara telaga dan air yang dialiri dari dalam surga. Dipikirin tuh, lihat. Wa bainal ma'i alladhi yansibu bihi minal kautsar. Fahum yuhbasuna hunaka fi mawqifil qisas li'ajil madhalim alladhi bainahum hatta yatahallalu minha. Semua manusia ditahan di tempat tersebut, di tempat perhentian atau padang mahsyar, disebabkan oleh kezaliman yang mereka lakukan di antara mereka sendiri. Mereka mencari, mereka saling menghalalkan di antara mereka dari kezaliman tersebut. Jadi ada dua pendapat ulama, satu mengatakan setelah jembatan, satu ngomong sebelum jembatan. Aku setelah wasahaha Qurtubi anna lahu sallallahu alaihi wasallam haudhain. Maka yang paling beres Imam Qurtubi memberikan keterangan, dia membenarkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua macam telaga. Ini namanya jalur tengah, kasih solusi daripada ribut. Satu ngomong sebelumnya, satu ngomong setelahnya. Kata Qurtubi apa? Ada dua. Satu sebelum jembatan, satu setelah jembatan. Wahtarahu Sanusi fi syarhil kubra. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Qurtubi ini juga menjadi pendapatnya Imam As-Sanusi di dalam kitab Syarah Kubra. Tsumma alladhi yajibu i'tiqadu annahu sallallahu alaihi wasallam haudhan. Kemudian apa yang wajib untuk diyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Mau itu ada dua, mau itu ada satu, yang penting kamu wajib iman Nabi punya
telaga. Di mana tempatnya? Mau setelah jembatan, mau sudah jembatan, pokoknya Nabi punya haud, punya telaga. Apa di antara keuntungan telaga itu yang banyak? Di antaranya orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka apabila dia sebelumnya minum telaga tersebut. Siapa yang minum air telaga tersebut, maka selamanya gak akan haus lagi. Selamanya gak akan merasakan lapar lagi. Jadi air itu ketika kamu minum, udah kamu gak ngerasain haus, kamu gak ngerasain lapar. Jadi kalau orang ahli surga itu kalau pengen makan, kenapa? Apa karena lapar? Bukan, ya karena pengen aja, pengen makan. Bukan karena lapar, bukan karena haus. Asal lihat kok ada es cendol keringetan gitu, enak kayaknya minum, ya minum aja, udah nggak haus nih, minum. Nggak ada di surga orang nggak hausan, nggak ada. Di surga kok haus, di surga kok lapar nih. Lapar nih gue, nggak ada orang lapar di surga, nggak ada. Dan di surga makan ngapain? Ya makan aja orang. Banyak makanan, lihat makanan enak ya dimakan. Gak ada orang surga kelaparan baru makan, gak ada. Begitupun kehausan. Haudnya Nabi Muhammad SAW diantaranya, siapa yang minum air itu gak akan haus lagi. Siapa yang minum air itu gak akan merasakan lapar. Ketika mereka dimasukin neraka gimana? Ketika orang yang dalam keadaan begitu masuk neraka gimana? Ya mereka dikebukin doang, ya nggak haus, ya nggak lapar. Jadi orang-orang mukmin yang masuk ke dalam neraka, yang sebelumnya itu lewat telaga dan minum air telaga, maka di neraka dia akan mendapatkan keamanan, mendapatkan keringanan, mendapatkan kekebalan. Pokoknya di neraka ya badannya bonyok, angus, tapi nggak mati maksudnya. Nanti selesai hukumannya putus, maka jasad yang tadinya rusak itu hitam rusak dibersihkan kembali, diutuhkan kembali, baru dimasuki ke dalam surga. Bagi orang-orang mukmin yang dia ngelakuin maksiat dan dia belum taubat sebelum hari kematiannya. Bagi orang-orang kafir bagaimana? Oh, selamanya di dalam neraka, gak ada jalan untuk keluar lagi. Tapi bagi orang-orang mukmin yang masuk dalam neraka, maka dia masih punya jalan untuk bisa keluar lagi dari api neraka yang tidak selama-lamanya, namanya neraka jahanam. Neraka yang keberadaannya ada di mana? Di bawah jembatan. Jadi neraka itu bersusun. Maka di antara yang bersusun itu, susun yang paling atas, yang tampak dari atas, namanya neraka jahanam. Neraka yang akan dipakai oleh orang-orang muslim yang melakukan kemaksiatan. Nanti setelah kemaksiatannya itu dihukum di situ sampai selesai masa hukumannya, maka akan diangkat lagi, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara hikmah, diantara kemuliaan, keuntungan dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngurusin telaga itu? Siapa yang ngurusin telaga itu? Keluarganya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu-cucunya. Terus itu. Terus ngapain? Manggilin orang-orang yang cinta sama mereka. Ketika di dunia punya hubungan sama mereka, kekerabatan sama mereka, mereka lewat dipanggil, minum, mampir. Yang nggak dipanggil gimana? Yang meluyur aja. Jadi nggak semua orang akan dipanggil
mendekat ke telaganya Nabi Muhammad SAW. Di siapa yang ngurusin? Yang ngurusin ya keluarganya Rasulullah. Nah, mereka yang nanti akan memanggil mereka yang cinta sama Rasulullah, cinta sama keluarganya, cinta sama keberadaan agama. Maka Allah yang memilihkan siapa yang akan mendapat keistimewaan untuk bisa minum dari air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tuh sampai kita doa pengen ya Allah mudah-mudahan bisa minum air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan Rajab ini kan bulan istimewa dan adalah bulan-bulan yang dikatakan apa, orang yang memuliakannya akan punya juga nanti telaga dalam surga. Telaga di surga itu banyak, sungai-sungai di surga itu banyak. Di antara alirannya yang sampai keluar itu aliran salah satu sungai Kausar yang alirannya mengalir sampai ke telaganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara perkara yang wajib kita ketahui. Tapi kalau kamu nggak tahu gimana, ya nggak apa-apa, nggak merusak akidah gitu loh. Nah, kalau urusan yang lain nih, urusan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah gimana? Oh, itu penting, itu pokok. Kalau nggak tahu gimana, itu dipermasalahkan dosa atau kafir. Kalau saya nggak tahu haknya Nabi gimana, ya nggak termasuk bagian kafir enggak gitu loh. Maka ulama balik sebenarnya namanya fasik, rusak keyakinan. Ya, ini diantara yang wajib diketahui tentang telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu kita akan bicara tentang syafaat. Nyambungnya setelah bicara apa? Telaga. Akan bicara tentang syafaat. Karena telaga juga bagian dari syafaat pertolongan Rasulullah. Allah kasihkan kepada umat keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan hingga mereka bisa mendapatkan apa diantaranya sesuatu yang menyelamatkan mereka dari kesusahan, dari keadaan yang berat. Ini istimewa. Makanya kita berharap kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, bisa minum dari air telaganya Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat nanti. Insyaallah kita sama yang akan datang bicara syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana sarabna 'ala al-dha'i rabbana fatub 'alaina tawbah taghfir li kulli awbah fadlana rabbi wa amin rabbi wa ghfir li walidina rabbi wa